Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan semua. Pagi ini mari coba kita diskusikan satu video yang sedang viral, di mana di video tersebut ada remaja putri yang menggunakan atau mengenakan pakaian adat yang berlatar belakang sebuah candi, di mana dia berbicara terkait dengan beberapa hal yang sepertinya kalau disimak itu berbicara kepada umatnya sendiri, pengikut agamanya sendiri, juga berbicara kepada penganut agama yang lain. Lebih kurang mungkin yang dimaksud adalah umat Islam. Jadi dia berbicara pertama terkait dengan bahwa ada ketakutan sebagian orang atau penganut agama lain terhadap keris, kembang, membakar dupa kemenyan, lalu kemudian memakai belangkon ikat malu, berbicara pula tentang bahwa kita itu maksudnya dia dengan golongannya tidak kekurangan tanah suci di sini gitu, mungkin di tanah air ini, bahwa leluhur menurutnya sudah mewariskan tanah suci. Dia lalu berbicara bahwa untuk wisata religi ke tanah-tanah suci itu biayanya terjangkau. Tidak seperti pihak lain, orang lain, mungkin umat lain maksud dia, atau umat Islam maksud dia, itu ke tanah sucinya harus bayar puluhan juta, bahkan harus sampai antri, katanya begitu. Kalau di pihak dia, di umat dia, atau di golongan dia sebutkan kita modal 1 juta bisa bolak-balik, kata dia gitu. Jadi dia kemudian mengajak untuk mengadakan wisata religi menurut istilah dia. Kata dia minimal umroh kita ke Pringgodani, Gunung Lawu, Candi Ceto, Candi Suku, Candi Borobudur. Tanah suci para leluhur, katanya. Jadi itu lebih kurang poin-poin yang disampaikan oleh remaja putri ini yang berpakaian adat lalu berlatar belakang candi. Tentu kita bisa menebak ya, apa keyakinannya, apa agamanya. Orang termasuk remaja putri ini bebas berbicara terkait dengan keyakinannya sendiri, terkait dengan keagamaannya, peribadatannya, tanah sucinya, luhurnya, kitabnya, Tuhannya, dan lain sebagainya. Itu bebas, silakan saja. Memang itu yang dia yakini, itu yang dia anut, dia beribadah seperti itu, dia punya pemahaman seperti itu, silakan. Silakan bebas selama tidak menyinggung keyakinan, peribadatan, dan keagamaan orang lain. Nah, ini mudah ditebak dari apa yang disampaikan, redaksinya, narasinya, diksinya. Ini menyindir, ini menargetkan penganut agama lain, yang menurut saya yang ditarget adalah umat Islam. Dia menyebut bahwa barangkali ya kalau yang dimaksud adalah umat Islam itu takut sama keris, takut sama kembang, takut sama bakar dupa kemenyan. Kita nggak takut sama keris, nggak takut. Buat apa takut? Sama kembang apalagi? Bakar dupa kemenyan, kenapa harus takut? Kita nggak takut sama sekali. Yang kita khawatirkan, kita hindari adalah kemudian meyakini ada nilai-nilai tertentu dari keris itu, kembang itu, bakar dupa kemenyan itu. Itu yang kita hindari. Kita menghindari dan bahkan kita dilarang untuk mempercayai satu keyakinan terkait dengan benda-benda yang dianggap dikeramatkan, memiliki ini, memiliki itu. Dalam Islam tidak ada keyakinan yang seperti itu. Keyakinan dalam Islam adalah kita hanya meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah, bertauhid kepada Allah, iman kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Maka itulah kenapa kemudian kita punya kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah.
Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, berhak disembah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak keris, tidak kembang, tidak dupa, tidak patung dan lain sebagainya. Itu keyakinan kita. Keyakinan kita, keyakinan kami sebagai umat Islam. Tak ada sama sekali takut-takut. Masa takut sama keris, sama kembang, sama kemenyan. Biasa-biasa aja. Keris ya digunakanlah sebagaimana fungsinya. Lalu kembang gunakan pula sebagaimana fungsinya. Nggak usah dilebih-lebihin, nggak usah dikeramat-keramatin, nggak usah dianeh-anehin. Bakar rupa kemenyan biasa saja. Ada manfaatnya kok. Tapi jangan sampai diyakini ada ini, ada itu. Itu yang kita hindari. Nggak takut. Buat apa takut? Aneh-aneh aja. Lalu pakai belangkon ikat malu. Nggak malu. Kenapa harus malu? Itu kan budaya kita, adat kita. Selama tidak kita yakini belangkon itu sebagai Tuhan, sebagai dewa, biasa aja, pakai aja. Umat Islam tidak dilarang kok pakai pakaian yang lain selama menutup aurat, selama sopan, selama mengikuti pedoman etis gitu, nggak masalah. Ini sesuatu yang biasa aja, nggak perlu didramatisir gitu. Lalu leluhur sudah wariskan tanah suci, ya silakan saja punya keyakinan seperti itu. Buat Anda, agama Anda, keyakinan Anda, punya keyakinan seperti itu, silakan saja. Bagi kami tidak. Tanah suci kami ada sendiri. Silakan saja. Kami hormati Anda punya keyakinan ada tanah suci Anda di sini, silakan aja. Kami nggak harus bawel, nggak harus repot dengan keyakinan Anda tentang leluhur tanah suci Anda. Silakan aja. Kami hormati. Jadi semestinya Anda pun menghormati. Kami punya keyakinan tentang tanah suci. Sayang sekali lah kalau ada generasi muda kita masih remaja lalu memiliki pemikiran, memiliki pemahaman yang sempit seperti ini gitu kan. Ya, biasanya tidak rewel ya, tidak bawel penganut agama yang ini gitu biasanya. Nah, kenapa kemudian tiba-tiba harus mengeluarkan kalimat-kalimat diksi-diksi yang kurang etis seperti ini gitu. Dan sayang sekali kalau generasi muda masing-masing agama kemudian dicekoki pemahaman-pemahaman yang tidak benar gitu, yang tidak etis lah gitu ya. Mestinya anak-anak muda kita, generasi muda kita dibimbing untuk berpikiran terbuka, berpikiran hormat dan memberikan penghargaan kepada keyakinan pemahaman agama yang lain gitu, saling menguatkan toleransi gitu. Jangan bicara seperti ini yang tidak ada manfaatnya sama sekali gitu, tidak bijak, tidak arif. Lalu bahkan remaja putri ini mengatakan biaya wisata religinya terjangkau katanya kalau ke tanah suci leluhurnya itu. Ya apa masalahnya, silakan aja kalau kemudian datang ke ini ke situ gitu. Lalu biaya wisata religinya terjangkau, kemudian disebut sebagai wisata religi, terserah. Itu istilah Anda, istilah kalian. Mau ngomong saja gitu. Nggak ada masalah. Tapi bermasalah kemudian harus menyinggung umat lain, pihak lain. Dan yang dimaksud ini umat Islam. Bahwa kata dia, orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta, bahkan kadang harus antri. Ini siapa? Yang dimaksudkan umat Islam berarti. Kita umroh, kita haji, memang memerlukan biaya puluhan juta. Memang juga kadang harus antri. Tapi masalahnya kami aja biasa-biasa saja gitu. Anda kan nggak umroh, Anda kan nggak haji. Repotnya apa? Masalahnya apa? Yang umroh haji kan kami. Ini dahsyat sekali penyesatan dari orang-orang di balik remaja putri ini. Kasihan remaja putri ini. Kedepannya masih panjang, tantangannya masih banyak, harapannya masih besar gitu. Tapi kemudian diperkerdil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di belakangnya. Kan dia bicara sesuai apa yang diarahkan remaja putri ini. Kasihan sekali gitu.
Jadi kata dia modal 1 juta bisa bolak-balik kalau wisata religi di tanah suci leluhurnya gitu yang diyakini oleh dia. Nah, kemudian menggunakan istilah umroh lagi, dan umroh ini kan jelas ini ada nomenklatur gitu, istilah yang khas dalam Islam. Tidak ada di agama lain istilah umroh gitu untuk ibadah. Nah, tapi dia menggunakan kata ini, diksi ini. Minimal umroh ke Pringgodani, Gunung Lawu, Candi Ceto, Candi Sukuh, Candi Borobudur. Jadi apalagi maksudnya kecuali memang menyinggung gitu umat Islam. Bahkan barangkali kalau Majelis Ulama Indonesia bersuara, ini sudah termasuk kepada delik penistaan agama. Berbahaya ini ya. Jadi saya pikir video ini mudah-mudahan cepat turun gitu. Tidak viral, lalu kemudian menimbulkan kontroversi, habis energi kita untuk berdebat. Atau bisa jadi ini ada ulah pihak ketiga memang untuk memanas-manasi situasi keberagamaan antar umat beragama gitu, yang baik-baik saja, yang damai-damai saja sebelumnya gitu. Entah untuk pengalihan isu atau yang lain sebagainya. Jadi saya yakin kawan-kawan di pihak tersebut yang punya pikiran terbuka, bijaksana, arif, ini juga menyesalkan tersebarnya video ini. Dan kasihanilah remaja putri kita ini yang didistorsi pemikirannya. Sayang sekali ya, kasihan. Tolong diberikan pengetahuan yang benar, pemahaman yang benar gitu. Dan nggak usah berbicara tentang agama lain. Apa merugikan umat Islam terhadap beliau ini, remaja putri, atau orang-orang di belakang beliau, atau kepada agama beliau? Apa selama ini umat Islam sikapnya, ucapnya gitu. Jadi nggak perlulah membicarakan hal-hal yang seperti itu gitu. Ini tidak produktif. Marilah kita bicara, marilah kita bersikap, marilah kita berperilaku, berkontribusi kepada bangsa dan negara ini yang produktif gitu ya. Bukan yang konstruktif. Ini konstruktif yang disampaikan dalam video tersebut. Ya, mudah-mudahan ini sampai kepada remaja putri yang saya cukup cukup bangga ya kepada remaja putri ini. Bicaranya lancar, bagus bahasanya gitu kan, bahasa penyampaiannya gitu, tapi isinya tidak bagus. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki, semoga bakatnya terus meningkat, berkembang, semoga sukses di masa depan dan menjadi manusia beragama yang arif dan bijaksana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.